ingin tanya kabar dulu nih kepada kalian. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, saya siap. Allahu Akbar. Ya, baik. Kemudian ini apakah hari ini siswanya pada masuk semua atau ada yang berhalangan nggak masuk? Masuk semua ya ini ya? Ya, jadi karena kita masuk semua, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi mengenai IPA, lingkungan sehat. Nah, sebelumnya sudah pada tahu belum lingkungan sehat itu seperti apa? Bersih. Ya, bersih ya. Ya, betul. Jadi lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih. Nah, terus ini Pak Guru akan menjelaskan ya tadi mengenai lingkungan rumah sehat. Nah, lingkungan rumah sehat adalah lingkungan yang bersih. Kita pasti suka dengan kondisi rumah yang bersih, ya kan? Nah, karena apa? Karena dengan kondisi rumah yang bersih, para penghuni bisa menikmati berbagai macam kegiatan di rumah secara aman, nyaman, dan tentram. Nah, kita pun juga merasa betah ketika rumah dalam kondisi yang bersih. Nah, tak hanya itu, jadi rumah yang bersih itu juga berpotensi terhindar dari berbagai macam penyakit karena akan mengurangi jumlah penyebaran virus, kuman, dan bakteri. Gitu ya. Nah, intinya rumah merupakan tempat tinggal kita dan kita harus menjaga kebersihan rumah, mengingat kebersihan merupakan sebagian dari iman. Nah, jadi tidaklah beriman seorang muslim jika dia tidak peduli terhadap kebersihan di lingkungan sekitarnya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan nih buat kalian. Apakah kalian pernah memperhatikan kebersihan di lingkungan rumah kalian? Hasan pernah? Ya. Vino pernah? Irfan pernah? Ya. Lalu, apakah lingkungan di sekitar rumah kalian itu bersih? Bersih. Ya, kalau Vino agak kotor. Kalau Irfan? Bersih ya. Nah, sekarang ini Pak Guru akan memberikan contoh lingkungan rumah yang sehat. Nah, seperti ya contohnya. Ini merupakan ada 4 gambar contoh lingkungan rumah yang sehat. Ya kan? Kelihatan nggak? Ya, nah, ini bahwa kondisi rumahnya tertata rapi, kemudian tidak ada kotoran yang berserakan. Nah, begitu ya. Dan juga bersih. Nah, ya kan? Nah, kemudian tadi kan sudah lingkungan rumah maksudnya lingkungan rumah sehat. Nah, sekarang kita masuk ke materi lingkungan rumah tidak sehat. Nah, lingkungan rumah tidak sehat itu adalah lingkungan rumah yang kotor, ya kan? Dan kita pasti tidak suka dengan kondisi rumah yang kotor, ya kan? Nah, karena dengan kondisi rumah yang kotor, penghuni itu tidak nyaman ataupun tidak betah ketika kita sedang di rumah. Nah, karena rumah kotor yang tidak diperhatikan kebersihannya akan menyebabkan ataupun menimbulkan berbagai macam penyakit. Ya, baik itu penyakit yang ringan maupun penyakit yang mematikan. Nah, ciri lingkungan kotor yaitu terdapat banyak sekali kotoran di mana-mana. Lalu debu-debu juga banyak berterbangan yang menyebabkan mata kita sakit ataupun perih gitu kan, dan bisa lingkungan yang kotor itu menyebabkan apa? Batuk-batuk. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu kalian harus selalu menjaga lingkungan kebersihan rumah supaya bersih dan sehat. Nah, kemudian ini merupakan contoh dari lingkungan rumah yang tidak sehat. Ada gambar. Bisa kelihatan? Nah, gitu kan. Coba kalian amati.
Apakah kalian nyaman ketika kalian berada di lingkungan seperti ini? Tidak nyaman ya? Ya, ini ya sama-sama seperti ini. Bagaimana Mas Vino? Ya, pirang menit. Nah, kemudian kita masuk ke materi mencerminkan perilaku hidup sehat dan menjaga kebersihan rumah, gitu ya. Nah, menjaga kebersihan di rumah itu kelihatannya memang mudah untuk dilakukan ya. Ya, tapi kalian sering nggak membersihkan rumah? Enggak, nah itu ya kelihatannya itu mudah, seperti kalau misalnya kita menyapu, mengepel itu kan kelihatannya mudah ya Ivan ya, mudah. Tapi mesti Ivan jarang melakukannya. Nah, memang seperti itu. Ya. Nah, dalam penerapan hidup sehat dan menjaga kebersihan rumah itu mengalami banyak sekali kendala, ya kan? Nyaman atau tidaknya rumah itu ditentukan oleh faktor kebersihan. Karena apa? Kebersihan sebagian. Nah, itu ya. Nah, maka dari itu diperlukan sebuah cara efektif dalam menjaga kebersihan rumah. Nah, berikut akan Pak Guru sampaikan beberapa perilaku hidup sehat dan menjaga kebersihan rumah secara sederhana yang dapat kamu lakukan sehari-hari di rumah. Yang pertama, ada membuang sampah pada tempatnya. Apa tadi? Ya keras dong. Yang pertama, Membuang sampah pada tempatnya. ya. Yang kedua, ada rutin menyapu rumah setiap hari. Apa? Rutin menyapu rumah setiap hari. Yang ketiga, ada mengepel lantai secara teratur. Mengepel lantai secara teratur. Yang keempat, membuang barang yang sudah tidak terpakai. Membuang barang yang sudah tidak terpakai. Ya, itu tadi ya. Jadi yang pertama yang kalian bisa lakukan untuk membersihkan rumah itu ada membuang sampah pada tempatnya, kemudian rutin menyapu rumah setiap hari, yang ketiga ngepel lantai secara teratur, dan yang keempat membuang barang yang sudah tidak terpakai. Nah, di sini ada pertanyaan nggak ini anak-anak? Sampai sini paham? Alhamdulillah ya. Tadi beberapa tips yang sudah disebutkan tadi merupakan cara menjaga kebersihan rumah tempat tinggal kita dengan mudah dan efektif. Nah, cara-cara tersebut bisa Anda lakukan secara rutin untuk menjaga kebersihan rumah Anda. Semoga bermanfaat. Nah, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tidak ya? Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan dan saya yakin, Pak Guru yakin kalian sudah paham, maka sekarang Pak Guru akan mengerjakan Pak Guru akan memberikan kalian LKPD kepada kalian yang nanti dikerjakan secara berkelompok. Nah, kalian tahu nggak LKPD itu apa? LKPD itu merupakan singkatan, kepanjangannya lembar kerja peserta didik. Nah, ini ya LKPD-nya. Ya, nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Diisi namanya dulu, nama kelompoknya siapa? Ada Vino, Irfan, sama Hasan. Ya, tulis. Ya, sekelompoknya aja. Ya, gitu ya. Nah, kalau udah selesai nulis nama, nanti di balik lembarnya dikerjakan yang lembar berikutnya ya. Nah, sekarang dikerjakan lembar berikutnya dulu. Nah, dikerjakan sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing ya. Kalau benar ya bagus, kalau salah ya nggak apa-apa. Yang namanya juga kalian sedang belajar. Udah anak? Udah ya? Nah,
kalian sudah selesai dalam mengerjakan lembar LKPD, Pak Guru minta untuk salah satu di antara kalian ataupun bertiga juga boleh untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja LKPD kalian. Silakan maju di sini. Ayo sini. Biar kelihatan kamera. Ayo sini. Duduk ya, kalau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah gambar yang rumah bersih dan tidak bersih. Ya, yang atas rumah bersih atau rumah kotor? Bersih, mana rumah bersih? Ya betul, Ya, yang di atas rumah bersih atau rumah kotor? Mas Hasan. rumah bersih. Ya, yang bawah? Ini adalah ciri-ciri rumah kotor. Ya, terus selanjutnya gambar berikutnya. Nah, tulislah ciri-ciri lingkungan rumah bersih. Apa tulisannya, ciri-cirinya apa? Ruang tertata rapi, Ya, sudah tersapu, ya. tidak ada sampah dan nyaman ditempati. Nah, kemudian ciri-ciri rumah yang kotor. Lingkungan tidak sehat, Ya, banyak sampah, tidak nyaman ditempati, dan sumber penyakit. ya. Dan berikutnya, apa yang Anda lakukan ketika melihat lingkungan kotor seperti ini? Membersihkannya, Ya, menata dengan rapi. ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Mas Hasan. Yang Hasan juga silakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kemudian karena kalian tadi sudah mengerjakan LKPD, maka Pak Guru akan memberikan soal evaluasi ini secara mandiri bersama-sama ya. Nih, dikerjakan ya. Ada 10 soal. Pak Guru beri waktu sekitar 10 menit untuk kalian bisa mengerjakannya. Nah, gimana? Apakah ada kesulitan nih, Mas Hasan, Mas Vino, Mas Irfan? Ada kesulitan? Ya, sudah bisa semua ya? Ya. Nanti kalau sudah selesai, nanti Pak Guru akan koreksi, Pak Guru. Koreksi Pak. Nah, kemudian sudah selesai? Nah, sudah ya? Sudah siap untuk kita koreksi bersama-sama? Udah ya? Udah Vino? Udah selesai? Ya. Kita koreksi ya. Jawaban nomor 1. Ya, diperhatikan. Nomor 1 A. Nomor 2 C. Nomor 3 B. Nomor 4 C. Nomor 5 C. Nomor 6 B. Nomor 7 A. Nomor 8 B. Nomor 9 A. Nomor 10 B. Ya? Ada yang benar semua? Woi, buat tepuk tangan buat kalian semua. Guru tidak sia-sia dalam mengajar ini ya. Kalian sudah benar semua. Ya, bagus. Nah, kalau sudah selesai, ininya tolong diberikan Pak Guru lagi ya. LKPD-nya tadi sama lembar soalnya diberikan lagi. Nah, terima kasih. Nah, karena materi pembelajaran kita hari ini sudah
selesai, Pak Guru akan menjelaskan kesimpulan mengenai tadi rangkumannya kesimpulan yaitu lingkungan sehat adalah lingkungan yang bersih, ya kan? Dan kita akan nyaman dan betah ketika dalam kondisi yang bersih. Mengingat kebersihan merupakan sebagian dari iman. Jadi tidaklah seorang muslim beriman jika dia tidak peduli terhadap kebersihan lingkungannya. Sedangkan lingkungan yang yang tidak sehat adalah lingkungan yang kotor. Dan lingkungan yang kotor merupakan lingkungan yang menjadi sumber penyakit. Nah, nyaman atau tidaknya sebuah tempat tinggal sangat ditentukan oleh faktor kebersihan. Sebab itu diperlukan cara efektif dalam menjaga kebersihan rumah, seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian rutin menyapu setiap hari, mengepel lantai secara teratur, dan membuang sampah yang sudah tidak terpakai. Nah, itu ya. Karena pembelajaran kita sudah selesai, marilah kita menutup pembelajaran kita dengan mengucap syukur bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja dari Pak Guru. Kalau ada kekurangan Pak Guru mohon maaf, dan kalau ada hikmah sedikit maka kalian harus mengambil hikmah itu. Lalu karena pembelajaran sudah selesai, Pak Guru mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.